Melamar Joy 2. Pasco dan yang lainnya melangkah masuk ke dalam rumah keluarga Joy. Mereka langsung disambut oleh mamanya Joy, yaitu Cindy dan Luna. Mama Outnall, Pak Putra, sedang disekap oleh Gama dan si kembar di dalam kamarnya sebelum dilepas menuju gelanggang pertandingan untuk menghadapi si leader mafia. "Selamat datang, Nak. Silakan masuk," ucap Cindy yang menyambut kedatangan Pasco dan yang lainnya. "Nenek," suruh Edward saat melihat Luna di sana. Dengan riang gembira, bocah kecil itu menatap Luna. "Kamu gak capek sayang gendongin Edward?" tanya Luna. "Enggak kok Ma, baru aja Dian gendongnya," ucap Diandra. "Ya udah masuk dulu yuk," ajak mereka. Pasco dan sahabat-sahabatnya masuk ke dalam rumah yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Joy, Luna dan Cindy. Mereka semua duduk di ruang tamu. Pasco tampak sangat tampan, begitupun dengan Joel, Outnall dan David. Mereka bertiga benar-benar tampan. Diana sendiri sangat cantik dengan gaun merah terang yang dia pakai, benar-benar cocok untuk si ibu hamil itu. "Joy di mana?" tanya Pasco. "Biar Mama panggilkan dia," ucap Cindy sambil beranjak menuju lantai 2 di mana kamar Joy berada. Sebenarnya acara lamaran hari ini direncanakan sekaligus menjadi acara pertunangan Joy dan Pasco. Untuk melenggang ke bangku pelaminan, saat mereka sedang menunggu, Amel tampak mengintip mereka dari dalam kamarnya. Di sisi lain rumah itu, matanya langsung tertuju pada David, pria yang sejujurnya dia sangat sukai sejak dulu. Melihat kehadiran David di sana, Amel langsung keluar dari kamar dan berlari ingin memeluk pria itu. "Kak David," teriak wanita itu tanpa tahu malu. Mereka semua menoleh pada Amel yang berlari ingin menghampiri David. Mata tajam Diandra langsung menatap kesal pada Amel yang ingin memeluk suaminya. Jiwa istri siaga langsung aktif dan melindungi suaminya. "Nak, duduk di sofa dulu ya, Aunty harus menjaga persatuan negara dari pelakor," ucap Diandra sambil mendudukkan Edward di atas sofa. Diandra langsung duduk di pangkuan David dan berpura-pura tidur di sana. Dia tahu jenis-jenis pelakor semacam ini, sebuah hama yang sangat mengganggu, sudah dibasmi bisa-bisa tiba-tiba muncul tanpa tahu dari mana dia datang. Oleh karena itu, kaum ibu-ibu harus siap siaga dengan pelakor-pelakor kelas kakap. Kalau sampai suami tergiur, maka habis sudah hubungan rumah tangga yang telah dibangun selama ini. Pelakor memang licik, oleh karena itu ibu-ibu negara dituntut untuk lebih licik demi melindungi kesatuan rumah tangganya. "Sayang, aku ngantuk." "Hom," ucap wanita itu sambil tidur di atas pangkuan suaminya. Melihat aksi Diandra seketika mereka semua terbelalak dengan keberanian Diandra. Memang patut diacungi jempol. Meski Diandra bukan pecemburu, dia adalah tipikal orang yang pintar menilai orang persis seperti papanya. Saat mendengar dan melihat penampilan wanita tadi saja, Dian sudah tahu kalau ada sinyal darurat yang akan mengganggu suaminya. Dian tidak suka miliknya disentuh orang lain. Amel berhenti saat melihat Diandra dengan perut buncitnya duduk di atas pangkuan David. Tiba-tiba dia terdiam dengan wajah penasaran. David yang paham dengan maksud istrinya membalas pelukan Diandra dengan sangat erat. Tanpa segan-segan dia mengusap dan mengecup kening dan bibir istrinya di depan yang lain. "Wop, anak kecil belum boleh lihat," ucap Outnall sambil menutup mata anaknya. Wah, mereka benar-benar pasangan yang kompak dalam menghadapi pelakor. Benar-benar sukses membuat wanita itu speechless, bisik Joel yang dianggukkan oleh Pasco. "Bagus nak, jangan biarkan pelakor merusak rumahmu," batin Luna. "Mika dan Aiden pasti senang mendengar ini," pikir Luna. Sementara itu, Amel masih berdiri di posisinya seperti orang bodoh. "Kak David, ini Amel. Amel suka Kak David, kenapa memeluk perempuan lain?" "Kak David," pekik wanita itu, dia terdengar seperti orang linglung, entah apa yang terjadi pada dirinya. David menatap wanita itu dengan tatapan datar. "Bisa kau diam Amel, istriku sedang tidur," ucap David sambil menunjuk Diandra yang tidur dalam pangkuannya. Istri? Nggak mungkin, Kak David belum menikah. Kau berbohong, kau hanya berusaha menghindariku kan? Kau berbohong, wanita sialan itu bukan istrimu," teriak Amel dengan nada benar-benar marah. Rasa cintanya sejak dulu pada David membuat dirinya mengklaim kalau David adalah miliknya dan hanya untuk dirinya meski David tidak menyukai wanita itu. Mereka semua terbelalak mendengar perkataan wanita itu. Bagaimana dia bisa menghina Diandra di depan mereka semua? Mendengar itu saja sudah membuat Pasco, Outnall dan Joel geram. Mereka tidak menyukai wanita itu. Luna sendiri semakin kesal melihat sikap Amel yang jauh berbeda dengan sikap Joy dan Cindy. "Jaga kata-katamu Amelia, kau tidak punya hak menghina istriku. Kami datang ke sini dengan niat baik, berani-beraninya kau menghina wanitaku," kesal David. "Cih, apa sih hebatnya wanita itu ha? Palingan dia cuma perempuan penggoda. Kau tahu kan aku menyukaimu sejak kecil. Tapi kau selalu menolakku," ucap Amel dengan sombongnya, entah apa yang mau dia sombongkan.
Kalau masalah ranjang aku yang paling hebat, kau mau bermain denganku? Aku benar-benar mencintaimu, David. Ucap Amelia tanpa ada rasa malu sedikit pun. Mereka semua terbelalak dengan keberanian wanita itu, menjijikkan dan harus segera dibasmi jika tidak akan berbahaya bagi keluarga mereka. Diam kau, bentak Pasco sambil berdiri. Dia menatap tajam ke arah Amelia. Dia benar-benar marah dengan semua ucapan gadis itu. Adikku bukan jalan seperti dirimu. Kau pikir kau siapa berani-beraninya menghina adikku, ha? Jangan mulut kasarmu itu. Umpat Pasco sambil menunjuk dan menatap Amel dengan tajam. Amel tersentak, dia melihat pria itu, pria yang sama dengan pria yang digandeng adiknya semalam. Seketika wanita itu tersenyum. Jadi kau pria yang ingin menikahi adikku, si wanita murahan itu. Hah, kalian benar-benar pasangan yang cocok. Prianya preman, wanitanya simpanan orang kaya, ucapnya seraya melirik Luna. Matamu gak usah lirik-lirik aku, yang sopan sama orang tua. Sebelum ku kirim kau ke Grand Haven di kota ini, jangan kesana mah, terlalu elit, kesolokan aja, ucap David dengan nada kesal. Edward yang paham dengan pembicaraan mereka mental kesal ke arah Amel karena telah menghina Diandra, wanita yang Edward anggap sebagai orang terkasihnya. Diam-diam Edward berjalan mendekati Amel sambil membawa termos kecil berisi jus alpukat yang dia bawa dari rumah untuk diminum jika perlu. Pria kecil itu berjalan di dekat Amel dan berdiri di samping wanita itu. Tante jelek, teriak Edward membuat Amel menoleh dan pure. Pekik Amelia saat merasakan wajah dan tubuhnya dilumuri dengan alpukat cair yang disiramkan oleh Edward ke tubuhnya. Edward, ucap mereka. Dengan cepat, Edward berlari dan bersembunyi di belakang tubuh Othniel. Makanya jangan ejek Auntie Dian, dasar lubang berbulu domba. Celutuk Edward sambil melemparkan tatapan kebencian pada Amel. Hampir saja mereka semua tergelak mendengar celutukan bocah kecil itu. Amelia berhasil dipermalukan oleh seorang anak kecil. Sialan, pekik gadis itu. Ada apa ini? Teriak Pak Putra yang menerobos keluar dari kamarnya. Amel, teriak pria itu sambil menatap putri kesayangannya. Bertepatan dengan itu, Joy dan Cindy turun dari lantai 2. Tanpa mempedulikan kedua orang itu, mereka semua malah terpana dengan kecantikan Joy yang tak pernah dia tunjukkan pada yang lainnya. Cantik sekali, seru mereka semua tanpa peduli pada Amelia dan ocehan Pak Putra.